Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita dengarkan tausiah subuh yang dilaksanakan di Masjid Asis Syifa. Tidak perlu waktu lama, yuk kita dengarkan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mukhlasin. Allahumma taqabbal minna ya karim. Jemaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salam dari sholat, di mana telah kita sebutkan bahwasanya salam itu sendiri adalah lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun iltifat beliau atau menoleh ke kanan dan ke kiri itu beda lagi. Ya. Menoleh ke kanan itu hukumnya wajib dan menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah. Yang mana artinya jika kita hanya menoleh ke kanan atau salam ke kanan itu hukumnya sudah keluar dari sholat atau kita sudah mengakhiri sholat. Yang jika kita tidak menoleh ke kiri itu sah-sah saja. Artinya sholat kita sudah sah atau sholat kita sudah selesai ketika menoleh ke kanan. Jemaah rahimanillah wa jami'an, dan juga kita telah menyebutkan tentang zikir setelah salam. Zikir setelah salam disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ajma'al ulama ala istihbab dzikri ba'da salat. Seluruh ulama fikih telah sepakat bahwasanya zikir setelah salat itu hukumnya sunnah. Dan di kitab ini disebutkan bahwasanya mengeraskan suara atau meninggikan suara ketika berzikir itu juga hukumnya sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari hadis yang menyebutkan antara fasal di dzikri baina yusrifun nasu ila maktubati kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai sholat itu adalah berlaku pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di masa-masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeraskan suara ketika berzikir. Dan di dalam lafaz yang lain, a'rifu inqidha'a salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bitakbir. Di dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya aku mengetahui sholat telah selesai ketika mendengar takbir dari para jemaah. Jemaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita telah sebutkan kemarin juga bahwasanya ini adalah dalil-dalil yang digunakan oleh yang mengeraskan suara ketika zikir. Adapun yang tidak mengeraskan suara ketika zikir atau zikir dengan suara yang lirih, maka mereka juga menggunakan hadis ini. Mereka juga menggunakan hadis ini dengan mengenali syarat hadis tersebut. Yang mana syarat hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya zikir setelah sholat. Dan tentunya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan atau lakukan hanya sekedar untuk mengajarkan para sahabat. Dan ketika para sahabat sudah mengerti atau sudah mengetahui zikir-zikir apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka mereka kembali pada zikir yang syirik. Itulah perbedaan pendapat pada hal mengeraskan suara ketika berzikir. Dan perlu juga disampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa tidak pernah dalam satu suara kecuali di dalam sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa tidak pernah satu suara jika berdoa di luar sholat. Belum ditemukan ada hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan doa dengan satu suara di luar sholat. Adapun di dalam sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk qunut, witir, atau ketika sholat istisqa atau hal-hal yang lain
Wasallam berdoa kemudian diaminkan oleh para sahabat, itu adanya di dalam sholat saja. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan menyebutkan beberapa zikir-zikir setelah sholat, yang mana tentunya ini adalah zikir-zikir yang telah kita baca setiap usai sholat, yang mana zikir-zikir ini hanya untuk mengingatkan kembali atau kita ingin mengetahui, hadis-hadis yang menjadi acuan dari zikir-zikir yang telah kita laksanakan atau telah kita ucapkan setelah selesai sholat. Yang pertama adalah istighfar sebanyak 3 kali. Selesai sholat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wal jalali wal ikram. Ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wal jalali wal ikram ini adalah riwayat dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 591. Zikir setelah sholat berarti adalah setelah selesai sholat istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang telah kita sebutkan ini adalah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Thauban dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Hadis ini atau lafaz yang telah kita sebutkan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 594. Adapun Allahumma antas salam tadi adalah riwayat Imam Muslim juga dengan nomor hadis 591. Jadi 594. Doanya lumayan panjang, tetapi ya, kita telah amalkan bersama-sama hadis zikir ini, dan tentunya zikir ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Ibnu Zubair ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin." Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca doa ini ketika selesai sholat. Wa tihlalu wa mafsawti. Kemudian zikir yang ketiga, lafaznya hampir-hampir mirip. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi Allahumma antas salam itu diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu. Kemudian zikir yang kedua yang lumayan panjang itu diriwayatkan oleh Ibnu Zubair, dan yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ini kita bahas agar kita mengetahui bahwasanya ternyata zikir-zikir yang telah kita ucapkan itu, yang telah kita lakukan itu diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah kita memiliki dalil untuk melaksanakan atau mengucapkan zikir-zikir tersebut. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, ada penjelasan lagi tentang mengapa setelah sholat kita beristighfar. Mengapa setelah sholat kita beristighfar? Yang mana
Kecocokan istighfar itu adalah setelah kita melaksanakan atau melakukan sebuah dosa. Ketika kita melakukan sebuah dosa, lalu kita istighfar, itu cocok. Tapi kenapa setelah sholat kita malah istighfar? Setelah melaksanakan ibadah, kita malah dituntut atau dituntut oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali. Yang kita sebutkan tadi, yang cocok itu adalah ketika kita berbuat maksiat kemudian istighfar. Sekarang Nabi SAW mengajarkan kita setelah sholat itu beristighfar 3 kali. Setelah kita ketahui bersama, sholat adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasannya adalah Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya dengan yang artinya adalah sesungguhnya kalian sholat, iya, dan salah seorang di antara kalian hanya mendapatkan sepersembilan dari pahala sholat, 1/8 dari pahala sholat, 1/7 dari pahala sholat, 1/6, kemudian sampai beliau menyebutkan setengah dari pahala sholat. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat kita ini banyak kurangnya. Sholat kita ini banyak kurangnya, yang artinya ketika sholat itu adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah dari hamba kepada Rabbnya yang paling dicintai, ternyata hadiah itu kurang. Ternyata hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita persembahkan dengan tidak maksimal. Oleh karenanya kita pun butuh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita mengetahui amal ibadah yang kita kerjakan itu masih kurang, dan dengan merasa amal ibadah kita masih kurang ini akan memicu kita untuk terus berusaha untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Beda halnya dengan ketika kita telah puas dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Yang ketika kita telah puas dengan amal ibadah yang kita kerjakan, bisa jadi menumbuhkan rasa bahwasanya kita ini berjasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa berjasa ini sangat-sangat berbahaya, yang mana ujung-ujungnya akan menghadirkan rasa ketika kita merasa sudah berjasa kepada Allah, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita akan menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir bahwasanya kita telah memberikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ketika takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kurang menyenangkan, maka kita pun menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikhawatirkan jika kita terlalu bangga dengan amal ibadah yang telah kita laksanakan. Oleh karenanya, untuk menutup hal ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika setelah selesai sholat yang mana sholat ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan merasa bangga dengan apa yang telah kalian laksanakan, akan tetapi tetaplah meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kekurangan yang kalian aplikasikan. Jemaah rahmatullah wa jami'an, sekiranya demikian apa yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembacaan tentang zikir-zikir yang bisa kita ucapkan setelah selesai sholat. Ya, aku berkata demikian. Wa astagfirullah li wa lakum, dan kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kami pribadi dan juga untuk jemaah sekalian, dan secara umum untuk kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala di awal dan di akhir, dan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.